يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita. Akan tetapi tidak membaca kitab usul fikih, karena di pondok sekarang sedang teman-teman yang mahasiswa sedang ada ujian, sehingga untuk istiqomahnya kita tetap melanjutkan pengajian tapi dalam bidang nahwu shorof. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian yang terakhir kita tentang nahwu shorof, yaitu tentang isim ghairu munsharif. Akan tetapi sebelum lebih jauh kita membahas tentang masalah isim ghairu munsharif, tentang lanjutannya, marilah kita terlebih dahulu membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kelancaran kepada kegiatan kita ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Kemarin saya sudah tegaskan bahwa untuk menentukan sebuah isim ghairu munsharif itu bukan berdasarkan perasaan. Kita tahu bahwa ini adalah isim ghairu munsharif, ini adalah bukan isim ghairu munsharif, itu ada logika, ada alasan yang bisa kita jadikan sebagai pijakan untuk menentukan ini isim ghairu munsharif, ini bukan isim ghairu munsharif. Di mana secara umum kemarin kita sudah tegaskan bahwa alasannya itu ada dua. Ada yang masuk dalam kategori illatani, dua alasan. Ada yang masuk dalam kategori illatun wahidatun taqumu maqamal illataini. Satu alasan tapi dianggap menempati posisi dua alasan. Yang illat tadi, yang dua alasan itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang masuk dalam kategori wasfiyah, ada yang masuk dalam kategori alamiyah. Yang wasfiyah harus ditambah salah satu dari yang tiga, yaitu ada waznul fi'li, ada ziyadatul alif wan nun, ada udul. Sedangkan yang alamiah itu ditambah dengan salah satu yang enam, yaitu ada waznul fi'li, ada ziyadatul alif wan nun, ada udul, ada ta'nits, ada ajam, ada tarkib masji, gitu ya. Kemarin secara umum sudah kita jelaskan, ya kan? Jadi apa itu udul, apa itu apa itu waznul fi'li, apa ziyadatul alif wan nun, apa ajam dan seterusnya, ya, itu sudah kita jelaskan. Untuk memberikan penguatan, saya kepingin memberikan contoh-contoh misalnya. Sekarang misalnya, kalau seandainya kita membaca lafaz Muhammadun, kira-kira ditanwin apa tidak? Oh, ini ditanwin. Harus ada tanwin di sini. Kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan untuk kemudian diangkat sebagai atau ditentukan sebagai isim ghairu munsharif. Memang Muhammadun itu nama yang kemudian disebut sebagai alamiah, tapi tidak ditambah salah satu, apakah itu waznul fi'li, apakah itu ziyadatul alif wan nun, apakah itu udul, apakah itu ta'nits, ataukah itu ajam, atau itu adalah tarkib masji. Karena demikian ini hanya ada satu, ini nama saja. Yang namanya alam, isim alam itu nama itu untuk kemudian bisa ditentukan sebagai isim ghairu munsharif harus ada tambahan salah satu ilat yang enam itu. Itu semacam itu. Ya. Jadi Muhammadun itu akhirnya apa? Disebut sebagai isim munsharif, bukan isim ghairu munsharif. Meskipun nama, akan tetapi tidak ada tambahan salah satu dari yang enam itu. Ya, misalnya kita contohkan misalnya seperti lafaz Tolhatu misalnya. Ya, misalnya begitu. Ini kira-kira ditanwin apa tidak? Ini tidak ditanwin. Kenapa? Karena yang pertama ini adalah alamiah, yang kedua ada taknya di sini. Itu ya. Berarti di sini taknis, tak marbutah itu langsung dianggap taknis.
Itu semacam itu. Inilah alasan kenapa kok kemudian an Muawiyata misalnya. An Muawiyata misalnya. Muawiyata tah di sini. Tidak ditanwin di situ. Ya. Jadi ada alasan kenapa kok kemudian sebuah kalimat isim itu diangkat atau ditentukan sebagai isim ghairu munsharif. Muawiyah misalnya, ini alamiah, nama ini. Di samping itu ada taknifnya. Begitu. Ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa sebuah kalimat isim ditentukan sebagai isim ghairu munsharif bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan misalnya feeling kita, bukan. Akan tetapi ada basis rasionalisasinya yang dimana dengan menggunakan rasionalisasi itu kita bisa menentukan bahwa ini isim ghairu munsharif, ini bukan isim ghairu munsharif. Misalnya saya contohkan lagi, ini contoh misalnya kata-kata aliyun. Aliyun misalnya. Ini adalah termasuk dalam kategori isim yang munsharif. Harus ditanwin di sini. Kenapa? Karena di samping Ali ini adalah ini memang tidak memenuhi persyaratan ya. Ini hanya alamiah, tidak ada tambahan salah satu dari yang 6 itu. Tidak ada. Ya, jadi aliyun cara bacanya harus ditanwin. Itu semacam itu, ya. Saya contohkan lagi. Ini saya kepingin memberikan penguatan. Ya. Seperti misalnya kata-kata Ramadan. Ramadan. Kata-kata Ramadan itu nama. Nama apa? Nama bulan. Ya, ini alamiah berarti. Ini kira-kira Ramadanun atau Ramadanu? Ini Ramadanu. Tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena memenuhi persyaratan untuk kemudian ditentukan sebagai isim ghairu munsharif. Di samping ini adalah isim alam, nama, ada tambahan ziyadatul alifi wan nuni. Ada tambahan alif nun di sini. Disebut sebagai ziyadatul alifi wan nuni. Itu semacam itu. Sehingga seperti yang saya katakan, ada alasan untuk sebuah kalimat isim untuk kemudian ditentukan sebagai isim ghairu munsharif. Ya, itu semacam itu. Ramadanu tidak boleh ditanwin, lebih disebabkan karena dia itu adalah isim alam, satu alasannya. Alasan yang lain, yang kedua adalah ziyadatul alifi wan nuni. Itu semacam itu. Saya misalnya mau mengatakan Husainun misalnya, Hasanun misalnya. Hasan, ada orang namanya Hasan, Hasanun misalnya. Ini adalah termasuk dalam kategori isim yang munsharif. Ini apa? Karena hanya alamiah saja. Dia tidak mengikuti wazan af'alu, tidak ada tambahan ziyadatul alif wan nun, kemudian bukan udul, bukan tidak termasuk dalam kategori taknis, bukan termasuk dalam kategori ajam, bukan termasuk dalam kategori tarkib masjid. Karena demikian cara bacanya ini harus ditanwin karena ini bukan termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif. Ini adalah termasuk dalam kategori isim yang munsharif. Itu semacam itu. Ya, gitu. Jadi saya kepingin mencontohkan banyak hal gitu ya. Untuk memberikan misalnya di dalam Al-Quran ada kata-kata baqaratun sofra'u. Sofra'u. Kenapa sofra'u ini kok kemudian tidak ditanwin? Sofra'u tidak ditanwin misalnya. Oh ya, sofra'u ini tidak ditanwin karena ini diakhiri oleh alifut ta'nits. Ini alifut ta'nits. Alifut ta'nits ya, yang di sini adalah mamdudah. Alifut ta'nits yang mamdudah. Ini ada hamzah, ada alifnya di sini, ya, dipanjangkan, ya. Itu oleh karena demikian maka ini termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif. Jadi ada alasan meskipun ini dianggap hanya satu alasan. Ini termasuk dalam kategori yang illatun wahidatun taqumu maqamal illataini. Maqamal illataini. Taqumu maqamal illataini. Illatun wahidatun taqumu maqamal illataini. Itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan bahwa sebuah kalimat isim ditentukan sebagai isim ghairu munsharif itu bukan karena feeling, bukan karena perasaan kita, tapi ada basis teori yang kemudian bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk menentukan sebuah kalimat disebut sebagai isim ghairu munsharif atau tidak. Ya. Misalnya, ada kata-kata Ibrahim, ada kata-kata Ismail, ada kata-kata Ishak misalnya, kata-kata Ishak dan seterusnya. Ini termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif di sini. Kenapa? Karena memenuhi persyaratan.
Apa persyaratannya? Ini adalah alamiah, ini adalah alamiah, ada alamiah. Di samping itu dia termasuk dalam kategori ajam, bukan bahasa Arab. Ini ajam. Ini semacam itu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan sekali lagi bahwa sebuah kalimat isim ditentukan sebagai isim ghairu munsharif itu ada alasannya, bukan tidak ada alasannya. Saya mengatakan kata-kata qawaidu misalnya. Qawaidu. Bacanya itu memang tidak boleh qawaidun, tidak boleh, harus qawaidu. Ini adalah termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif. Kenapa kok isim ghairu munsharif? Ini termasuk dalam kategori sighat muntahal jumu'. Kenapa kok tahu bahwa ini sighat muntahal jumu'? Karena ini diikutkan pada wazan fawa'il. Ini misalnya huruf yang pertama di fathah, huruf yang kedua di fathah, huruf yang ketiga itu alif, huruf yang ketiga berharokat kasrah. Itu sudah cukup untuk kemudian menentukan bahwa qawaidu itu adalah termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif, dan karena demikian maka dia tidak boleh ditanwin cara bacanya. Ya, jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa sebuah kalimat isim untuk kemudian disebut sebagai isim ghairu munsharif itu karena ada alasannya, bukan karena feeling, bukan karena perasaan. Itu semacam itu. Sekarang saya kepingin menegaskan ada realitas yang menurut saya penting untuk saya informasikan dalam konteks ini. Ya. Kita mengenal tadi ketika kita ngomong dalam konteks illatun wahidatun, ya, illatun wahidatun yang taqumu maqamal illataini, maqamal illataini, itu semacam itu ada alifut ta'nis. Ini yang kepingin saya bahas. Alifut ta'nis, alif yang menunjukkan muannats. Bisa jadi ini adalah maqsurah, bisa jadi ini adalah maksurah, bisa jadi adalah mamdudah. Ini yang kepingin saya bahas. Ya kan? Kenapa? Karena kalau seandainya kita lihat di dalam kamus, kalau seandainya kita baca kata-kata fuqaha, itu ternyata tidak ditanwin. Fuqaha. Kata-kata ulama'u tidak boleh ditanwin. Tidak bisa ditanwin. Kita cek. Kamus adalah merupakan bagian dari referensi kita untuk menentukan apakah ini ditanwin atau tidak. Oleh karena demikian yang namanya kamus itu tidak ada yang tidak berharokat. Semuanya berharokat. Apa yang kemudian ditunjukkan, apa yang kemudian ditampilkan dalam kamus, itulah yang harus kita jadikan sebagai referensi. Ketika misalnya kita ngomong khutoba, khutoba itu khutoba'u. Rufaqa, rufaqa'u. Syu'ara'u. Ya, syu'ara'u. Itu semacam itu. Padahal ini bermasalah. Kata-kata fuqaha'u itu tidak memungkinkan untuk kemudian alifnya dianggap sebagai alifut ta'nits. Kenapa? Karena pada akhirnya akan berkesimpulan bahwa ini adalah berhukum muannats. Perhatikan. Ya, alif yang ada di sini tidak memungkinkan untuk kemudian kita anggap sebagai alifut ta'nits. Kenapa? Kalau seandainya di sini ada disebut sebagai alifut ta'nits, kita berkesimpulan pada akhirnya mengarahkan kita untuk kemudian berkesimpulan bahwa fuqaha itu adalah muannats, ulama itu adalah muannats, khutaba itu adalah muannats, syu'ara itu adalah muannats. Padahal ini adalah bentuk jamak dari faqihun. Sorot ke sini ya. Faqihun. Ini adalah merupakan bentuk jamak dari alimun. Ini adalah merupakan bentuk jamak dari khatibun. Ini adalah merupakan bentuk jamak dari syairun, ahli syair, penyair, ya, orang yang berkhutbah, orang yang alim, orang yang faqih, itu semacam itu. Jadi ini mudzakkar semua. Itu seperti itu, ya. Saya ulangi lagi. Terkait dengan alifut ta'nits, ada hal yang menurut saya penting untuk kemudian ditegaskan. Kalau dalam konteks sofra'u, tidak ada masalah di sini untuk kemudian disebut sebagai alifut ta'nits karena memang realitasnya ini adalah merupakan bentuk muannats dari asfaru. Ya, asfaru itu adalah isim sifat kuning tapi yang laki-laki, sofra'u itu adalah yang perempuan. Berarti di sini sudah cocok untuk kemudian dihukumi sebagai muannats. Ya kan? Abyadu itu adalah putih tapi yang mudzakkar. Abyadu itu adalah putih tapi yang mudzakkar. Kalau muannasnya bagaimana? Muannasnya adalah baydha'u. Nggak ada masalah. Dalam konteks ini tidak ada masalah. Bahwa baydha'u, alif yang ada di sini disebut sebagai alifut ta'nits karena realitasnya di sini memang berhukum muannas. Tapi kalau oleh karena demikian alifut ta'nits akhirnya di sini tidak ditanwin. Ini
Begitu. Karena di sini alifut tanis itu berdampak meskipun hanya cuma satu alasan, berdampak pada sebuah kalimat isim untuk kemudian disebut sebagai isim ghairu munsharif, sehingga cara bacanya itu tidak ditanwin. Sofra'u, baydha'u, hamra'u, dan seterusnya. Tapi kalau seandainya ini ditarik kepada realitas fuqaha, ini ditarik pada realitas ulama, ditarik pada realitas khutaba, ditarik pada realitas syu'ara, itu menjadi bermasalah. Ya kan? Itu menjadi bermasalah. Kenapa? Karena ini tidak bisa dihukumi sebagai mu'annas. Kenapa? Karena awalnya memang faqihun fuqaha, alimun ulama, bentuk jamaknya khatibun khutaba, syu'ara, syairun syu'ara. Ya kan? Karena demikian saya kepingin membahas tentang masalah ini. Ada penjelasan ulama yang menurut saya penting untuk kemudian ditegaskan tentang realitas hamzah yang jatuh setelah huruf alif. Itu semacam itu. Itu yang kemudian penting untuk kemudian ditegaskan. Ya, jadi skema berpikirnya begini. Ya, ini pengembangan. Ini ada realitas. Meskipun itu tidak tercover di dalam skema secara umum isim ghairu munsharif, tapi ada realitas begini. Ya, hamzah yang ada dalam jamak taksir, diperhatikan. Hamzah yang ada pada jamak taksir itu ada 3 macam. Ya, ini penting untuk kemudian dijadikan sebagai paradigma berpikir. Ada yang disebut sebagai hamzah asliyah, hamzah asliyah. Ada yang disebut sebagai hamzah munqalibah. Munqalibah ini agak berat memang pembahasannya, tapi harus saya sebutkan. Saya berobsesi agar para peserta yang ada di rumah itu memang punya pengalaman yang cukup untuk kemudian berkesimpulan ketika harus membaca teks. Ketika membaca teks itu punya pegangan, itu semacam itu. Ya, yang terakhir itu adalah hamzah zaidah. Ini penting untuk dijadikan sebagai paradigma berpikir ketika melihat realitas tentang fuqara'u, hukama'u tidak ditanwin, ya. Kemudian fuqaha'u, kemudian syu'ara'u, kemudian dan seterusnya. Realitas hamzah yang ada pada jamak taksir, ini menjadi penting untuk kemudian kita jadikan sebagai kajian dalam konteks penambahan tentang isim ghairu munsharif, sehingga cara baca kita ketika kita membaca teks itu tidak ragu-ragu. Itu semacam itu. Ya. Kalau seandainya yang hamzah asliyah ini contohnya seperti apa? Misalnya nabaun. Nabaun itu artinya berita. Ya kan? Ini bentuk jamaknya begini. Nah, begini. Ya. Misalnya begitu. Iba'un itu artinya beban, ya. Beban iba'un. Itu bentuk jamaknya. Itu bentuk jamaknya adalah a'ba'un. Ya, ke bawah saja. Ya, biar gampang. Begitu. Iba'un. Ya. Iba'un itu bentuk jamaknya adalah a'ba'un. Begitu. Ruz'un bentuk jamaknya adalah arza'un. Itu semacam itu. Oke, ini ya. Naba'un bentuk jamaknya adalah amba'un. Ini bisa kita pastikan bahwa hamzah yang ada di sini adalah berasal dari ini. Ya. Ini kita pastikan bahwa hamzah yang ada di sini merupakan berasal dari ini. Oleh sebab itu, hamzah yang ada pada di sini itu adalah hamzah asliyah. Ini hamzah asal. Ya, hamzah yang memang merupakan sejak awal ini adalah lamul fi'li. Nah, ketika kita melihat realitas jamak taksir yang diakhiri oleh hamzah, tapi hamzahnya adalah hamzah asliyah, maka dipastikan di sini berhukum munsharif. Kita harus berani membacanya dengan tanwin. Anba'un, jangan ragu-ragu. Ya kan? A'ba'un, jangan ragu-ragu di sini. Karena apa? Hamzahnya adalah asliyah. Hamzah yang ada pada jamak taksir ini adalah membahas tentang jamak taksir yang ada hamzahnya. Yang realitasnya ada yang disebut sebagai hamzah asliyah, ada yang disebut sebagai hamzah munqalibah, ada yang disebut sebagai hamzah zaidah. Memang pembahasan ini berat, tapi harus dijelaskan. Dalam konteks penyempurnaan kita, untuk konsep isim ghairu munsharif, maka hamzah ini harus kita tegaskan. Biar ketika kita baca itu gampang ya. Itu semacam itu. Kemudian ada yang disebut sebagai hamzah munqalibah. Hamzah munqalibah itu bisa munqalibah dari wawu, bisa munqalibah dari ya. Perhatikan. Ya.
Hamzah munqalibah min wawin, an wawin. Misalnya di sini dari kata-kata aduun. Ini bentuk jamaknya adalah a'daun. Ya kan? Utawa atau misalnya udwun, anggota tubuh. Ini musuh artinya udwun itu adalah anggota. Ya. Anggota. Itu kalau seandainya dibentuk jamak kan menjadi a'daun. Ya. Para ulama mengatakan bahwa hamzah yang ada di sini itu merupakan perubahan, merupakan pergantian. Ya, perubahan lah yang enak, merupakan perubahan dari hamzah yang ada pada aduun. Hamzah yang ada pada jamak taksir ini merupakan perubahan munqalibah dari hamzah yang ada pada mufrad, yang ada pada lam fi'il di sini. Aduun bentuk jamaknya adalah a'daun. Udwun bentuk jamaknya adalah a'daun. Ketika misalnya kita putuskan bahwa yang namanya hamzah itu merupakan hamzah munqalibah, hamzah yang merupakan perubahan, apakah itu dari waw ataukah itu dari iya, maka kita harus menganggapnya juga sebagai isim munsharif, bukan isim ghairu munsharif. Itu semacam itu. Ini bagus menurut saya skema berpikir begini ini. Atau merupakan pergantian dari ya. Ra'yun, ya kan? Itu kalau dibentuk jamak kan menjadi aro'un. Nah, hamzah yang ada di sini, ini jamak taksir semua. Ini jamak taksir, ini jamak taksir, jamak taksir, jamak taksir. Oleh sebab itu kita tahu hamzah yang ada pada jamak taksir itu semacam itu. Ya, hamzah yang ada pada jamak taksir bisa jadi hamzah itu adalah asliyah, bisa jadi adalah hamzah munqalibah, bisa jadi adalah hamzah zaidah. Ketika hamzahnya itu adalah asliyah, memang itu adalah hamzah yang ada pada lam fi'il. Ini ada lam fi'il begitu, ya kan? Itu maka ketika ada bentuk jamak itu disebut sebagai munsharif, kecuali ini harus jangan sampai lupa ini. Kata-kata asya. Asya itu di dalam Al-Qur'an sudah sejak awal, ya. La tas'alu an asya'a. La tas'alu an asya'a. Hanya asya'a saja. Oleh sebab itu para pakar itu mengecualikan khusus untuk asya itu yang awalnya ini adalah syai'un juga. Gitu. Tapi yang lain itu dianggap sebagai munsharif. Ambaun, a'baun dan seterusnya. Ya, itu adalah munsharif. Untuk yang asya ini karena ada sudah di dalam Al-Qur'an ya sudah. La tas'alu an asya'a an asya'a itu syai'un. Ini begitu. Tapi ini sudah dianggap sebagai isim yang ghairu munsharif khusus untuk asya. Itu semacam itu, ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa ketika hamzahnya itu adalah asliyah, ketika hamzahnya adalah munqalibah min wawin atau an wawin atau ya'in, itu secara umum para pakar itu menganggapnya bahwa itu adalah isim ghairu munsharif, sehingga kita jangan ragu-ragu untuk membaca anbaun, a'baun, a'daun, a'baun dan seterusnya. Tapi ketika hamzahnya ini adalah zaidah, sama sekali tidak ada wawunya. Sama sekali sejak awal di lam fiilnya itu tidak ada yang berupa hamzah atau tidak berupa wawu atau tidak berupa iya. Ya, kata-kata alimun ini terbebas dari wawu, terbebas dari hamzah. Yang kemudian dijamakkan menjadi ulama'u. Baik fa fiilnya, ain fiilnya, fa fiilnya, ain fiilnya, lam fiilnya itu terbebas dari hamzah, terbebas dari wawu, terbebas dari ya. Kalau seandainya kemudian lam fiilnya itu berupa wawu atau ya, kalau kemudian di sini muncul hamzah, itu memungkinkan untuk kemudian kita sebut sebagai munqalibah. Ya, perubahan dari wawu atau ya. Tapi di sini tidak, nggak ada memang. Gitu ya. Oleh sebab itu di sini disebut sebagai zaidah. Kata-kata faqihun itu dijamakkan menjadi fuqaha. Hamzah di sini hamzah yang nyelonong, hamzah tambahan yang sama sekali dalam bentuk mufradnya itu tidak ada yang namanya hamzah. Lam fiilnya bukan berupa hamzah, bukan berupa wawu, juga bukan berupa iya. Karena demikian tidak memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai asliyah, tidak memungkinkan disebut sebagai munqalibah. Akan tetapi di sini disebut sebagai zaidah. Kenapa? Karena bukan lam fiilnya bukan hamzah sejak awal. Lam fiilnya bukan wawu sejak awal. Lam fiilnya bukan ya sejak awal. Karena demikian ulama'u hamzahnya di sini disebut sebagai zaidah. Ya, ini juga disebut sebagai zaidah. Ya.
Khatibun khutaba'u. Ya. Kita contohkan yang lebih konkret misalnya agar banyak anunya, agar banyak contohnya gitu. Ya, jadi penting untuk kita sedang berbicara tentang jamak taksir yang ada hamzahnya. Saya ulangi lagi, kita sedang berbicara tentang jamak taksir yang ada hamzahnya. Silahkan basis penelitian kita pada kamus, minimal kamus Munawir, yang itu tidak ada salahnya. Karena ada juga kamus-kamus yang salah kalau seandainya tidak standar, itu semacam itu. Ya, basis penelitian kita kepada kamus misalnya ya. Kamus itu kalau seandainya misalnya kita baca hukama, itu hukama'u. Itu begitu. Kalau seandainya kita bisa baca fukoro, fukora'u. U di sini, tidak on. Ya kan? Padahal untuk kemudian disebut sebagai alifut ta'nis, di sini sulit. Di sini memang bukan alif ta'nis. Kalau alif ta'nis itu seperti yang tadi saya katakan, asfaru dijamakkan, ini mudzakarnya. Kalau jamaknya, kalau tasniyahnya itu memang sofra'u. Ini tasniyah, bukan jamak ini. Ya, ini tasniyah, ini muannasnya, bukan tasniyah. Muannasnya ini. Ahmaru, ya, hamra, bayda, abyadu, misalnya bayda. Ini muannas ini, bukan jamak. Sekarang saya ngomong yang bentuk jamak. Kalau seandainya kita lihat di dalam kamus, ternyata hukama itu tidak ditanwin. Coba dibuka di dalam kamus. Fuqara itu tidak ditanwin. Ya kan? Fuqaha itu cara bacanya tidak ditanwin juga. Gitu. Ya. Misalnya rufaqa, misalnya rafiqun, rufaqa, itu juga tidak ditanwin. Itu kan? Lah, padahal ini sulit untuk kemudian kita terima. Ini adalah mu'annas. Sehingga di sini misalnya, ini disebut sebagai alifut ta'nis, ini disebut sebagai alifut ta'nis, ini disebut sebagai alifut ta'nis, disebut sebagai alifut ta'nis. Itu yang berdampak pada ini berhukum mu'annas, itu agak berat. Karena kenyataannya ini memang laki-laki. Dalam konteks inilah saya tertarik dengan pakar yang mencoba untuk kemudian mengklasifikasikan bahwa yang namanya hamzah yang ada pada yang jatuh setelah alif yang ada pada jamak taksir, diperhatikan itu ada 3 macam. Ada yang kemudian disebut sebagai hamzah asliyah, ada yang disebut sebagai hamzah munqalibah an wawin aw ya'in, ada yang disebut sebagai hamzah zaidah. Apa yang kemudian kita sebut sebagai hamzah zaidah ini? Kenapa? Karena ini adalah awalnya adalah hakimun misalnya. Ini adalah faqirun misalnya. Ini adalah faqihun misalnya. Ini adalah rafiqun misalnya. Itu semacam itu. Ya kan? Dijamakkan menjadi hukama, dijamakkan menjadi fuqara, dijamakkan menjadi fuqaha, dijamakkan menjadi rufaqa. Bisa terus ini. Sya'irun, syu'ara, alimun, ulama, dan seterusnya. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan dalam konteks ini, penyempurnaan untuk isim ghairu munsharif ini, bahwa ketika misalnya kita melihat ada realitas ulama tidak ditanwin di di kamus misalnya, ya, kemudian fuqaha tidak ditanwin dan seterusnya, itu kita jangan aneh karena memang sejak awal para pakar itu sudah mengklasifikasikan hamzah yang ada pada jamak taksir ketika dipastikan hamzahnya adalah zaidah, hamzah yang sama sekali ya tidak ada dalam lam fiilnya. Lam fiilnya di sini mem, bukan wawu, bukan hamzah, bukan ya. Kalau seandainya lam fiilnya wawu atau ya, itu disebut sebagai hamzah yang munqalibah an wawin aw ya'in. Di sini ra, ya kan? Oleh karena demikian, hamzah yang ada di sini bukan disebut sebagai hamzah asliyah, bukan disebut sebagai hamzah munqalibah. Ya, kalau munqalibah itu perubahan dari waw dan ya, seperti yang tadi saya katakan itu. Aduwun itu kalau dijamakkan waw itu. Aduwun a'daun. Udwun a'daun. Ra'yun pakai ya. Araun. Ya, itu munqalibah an wawin aw ya'in. Kalau munqalibah an wawin aw ya'in itu disebut sebagai hamzah munqalibah, maka disebut sebagai munsharif. Ketika asliyah seperti lafaz nabaun menjadi anbaun, ibaun menjadi a'baun,
ruz'un menjadi arzaun misalnya, itu adalah hamzah asliyah. Karena memang realitasnya, lam fi'ilnya itu adalah merupakan hamzah. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Faqihun fuqaha, rafiqun rufaqa, dan seterusnya. Ya, jadi penting untuk kemudian ditegaskan dalam konteks ini bahwa yang namanya hamzah yang ada pada jamak taksir itu harus dijadikan sebagai kajian pelengkap dalam konteks isim ghairu munsharif. Secara umum isim ghairu munsharif itu kalau seandainya ada hamzah, untuk kemudian disebut sebagai isim ghairu munsharif, hamzahnya disebut sebagai hamzah alifut ta'nits, masuk dalam kategori alifut ta'nits, dan itu masuk akal. Kalau baydha'u, hamzahnya disebut sebagai, alifnya disebut sebagai alifut ta'nits. Sofra'u masuk akal kalau seandainya alif yang ada di situ disebut sebagai alifut ta'nits, karena realitasnya sofra itu merupakan bentuk muannats dari mudzakkar asfaru. Asfaru yang kuning tapi laki-laki, sofra'u yang kuning tapi perempuan, abyadu yang putih tapi laki-laki. Kalau diikutkan pada wazan fa'la, baydha itu adalah yang putih tapi perempuan, itu muannats. Masuk akal kalau seandainya di situ masuk dalam kategori alif ta'nits. Tapi kalau hukama, fuqara, fuqaha, rufaqa, khutaba, ya, syu'ara, ulama, dan seterusnya masuk dalam kategori alif ta'nits, itu menjadi sulit untuk kemudian diterima secara nalar pikir kita. Sehingga para pakar, ya, para pakar modern itu menurut saya penting untuk kemudian dipertimbangkan bahwa hamzah yang ada pada jamak taksir itu ada 3 macam. Ada yang disebut sebagai hamzah asliyah, ada yang disebut sebagai hamzah munqalibah, ada yang disebut sebagai hamzah zaidah. Ketika asliyah harus ditanwin, berarti munsharif, bukan isim ghairu munsharif, ya, berarti nabaun a'baun, kudu tegas kita itu, ya. Kemudian ibaun a'baun, ya. Kemudian yang kecualinya hanya asya, karena itu sudah ditegaskan di dalam nas. La tas'alu an asya'a, an asya'a, itu semacam itu. Nah, ketika zaidah inilah yang awalnya memang tidak ada, lam fi'ilnya bukan berupa hamzah, lam fi'ilnya bukan berupa waw, lam fi'ilnya bukan berupa ya, kok kemudian ada hamzah nyelonong dalam jamak taksirnya, maka itu disebut sebagai hamzah yang zaidah. Ketika hamzah zaidah itu, maka dia harus tidak boleh ditanwin. Hukama'u, realitasnya di dalam kamus, kalau seandainya kita cek di dalam kamus, hukama tidak ditanwin, fuqaha tidak ditanwin, ulama tidak ditanwin, rufaqa tidak ditanwin. Itu semacam itu. Jadi mungkin kajian tentang isim ghairu munsharif kita rasa tuntas, ya, mulai dari awal sampai akhir. Insya Allah untuk kalangan pemula itu sudah sangat cukup untuk kemudian dijadikan sebagai alat analisis ketika kita harus membaca kitab atau teks Arab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.